Halo guys, saya Devi Tripemestiulan dengan NIM 4203311023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai matriks dengan menggunakan aplikasi MATLAB tahun 2019. Sebelum kita memulai, kita harus membuat pendahuluan yang ada di dalam aplikasi MATLAB ini. Nah, pendahuluannya itu ada clear, kita ketik saja clear dan CLC. Setelah itu kita masuk ke dalam istilah matriks. Di dalam istilah matriks tersebut itu ada 3 istilah, yaitu yang pertama itu kita akan membuat istilah skalar. Kita akan membuat istilah skalar. Nah, skalar itu merupakan dia itu bukan matriks dan tidak mempunyai arah, tapi skalar mempunyai nilai. Kita akan membuat skalarnya itu A sama dengan 7. Kita akan membuat A sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita akan merankan terlebih dahulu. Kita run, maka muncul di situ A sama dengan 7. Kemudian kita masuk ke istilah yang kedua, yaitu vektor. Kita akan membuat vektor, yaitu dengan cara kita buat vektor. Nah, di vektor ini kita akan menjelaskan vektor baris dan vektor kolom. Nah, yang pertama kita akan membuat vektor baris terlebih dahulu, yaitu dengan cara B sama dengan kurung siku, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian tanda kurung siku lagi. Kemudian kita akan run terlebih dahulu. Nah, inilah yang merupakan vektor baris. Nah, kita selanjutnya akan membuat vektor kolom. Di vektor kolom kita akan membuat angka yang sama tetapi dengan kita akan membuat seperti ini. Setelah angka 1 itu kita akan membuat titik koma, kemudian 2 titik koma, dan seterusnya. Lalu kita akan mengaktifkannya itu dengan, kemudian kita akan merankan. Kita tinggal klik run. Nah, terlihat bahwasanya di run kita ini terdapat vektor kolom. Selanjutnya kita akan membuat yaitu matriks itu sendiri. Nah, kita akan ambil contoh membuat matriks dengan ordo 2x2. Boleh kita buat matriks yang berordo 2x2. Nah, di sini kita akan membuat contoh dengan D sama dengan kurung siku, kemudian 1, 2, kemudian titik koma, lalu 3 dan 4. Lalu jangan lupa kita akan merankan kembali. Maka akan muncul matriks ordo dengan ordo 2x2 ya. Kita kemudian kita akan membuat matriks transpose. Nah, kita ketahui kan matriks transpose itu baris tersebut berubah menjadi kolom. Lalu kita akan membuat matriks transpose.
transpose. Nah, kita akan membuat BT atau biasa kita sebut matriks B transpose sama dengan B petik. B petik itu simbol transpose di dalam aplikasi MATLAB ini. Lalu kita akan membuat CT sama dengan C petik. Sebelum itu kita run terlebih dahulu. Nah, terlihat bahwa BT-nya itu terlihat bahwa berubah menjadi kolom dari B yang pertama itu berupa baris dan menjadi kolom. Begitu juga dengan C-nya juga. Berupa kolom menjadi berupa baris. Kemudian kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan vektor di dalam aplikasi MATLAB. Kita akan buat penjumlahan dan pengurangan vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Oke, kita akan membuatnya yaitu dengan cara B dikurang dengan C petik dikurang dengan B dikurang dengan C petik. Lalu kita buat jangan lupa untuk penjumlahannya yaitu B tambah C petik. Jangan lupa kita run ya. Nah, sudah terlihat di sini kita mendapatkan bahwasanya si B dikurang C transpose itu sama dengan 000. Kenapa? Karena 000. Karena si B tadi itu kita dapat bahwasanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita dapat si C transpose itu 1, 2, 3, 4, 5. 1 dikurang 1 itu kan 0. Begitu juga selanjutnya. Jika untuk B tambah C transpose, matriks B itu vektor B itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tambah dengan C petik. C transpose itu C transpose itu 1, 2, 3, 4, 5. 1 tambah 1 kan 2. Hasilnya itu 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, kemudian kita akan membuat yaitu kita akan membuat perkalian vektor. Seperti yang kita tahu, perkalian vektor itu ada 2 macam, yaitu vektor dot dan vektor cross. Kemudian kita akan membuat vektor dot terlebih dahulu. Kita akan membuat vektor dot. Vektor dot itu cara kita membuat perkalian vektor dot itu yaitu dot kurung B, CT. Nah, kita akan membuat kita akan run. Nah, hasil dari semua vektor itu hasilnya itu berupa nilai skalar yaitu 55.
Selanjutnya kita akan membuat yaitu perkalian vektor cross. Kita akan ketik perkalian vektor cross. Nah, di perkalian vektor cross ini kita membuat bahwasanya vektor tersebut harus kita harus membuat maksimalnya itu 3. Kita akan membuat vektor baru yaitu E sama dengan kurung siku 1, 3, 4. Nah, lalu kita membuat vektor F yaitu sama harus 3, yaitu kita nilainya asal saja, yaitu kita buang tanda kurung siku. Lalu gimana caranya kita membuat perkalian vektor itu kita akan membuat cross E, F. Nah, lalu kita kemudian akan runkan. Nah, keluarlah hasilnya, maka dapatlah hasilnya. Inilah hasilnya -4, 16. Nah, kita akan mendapatkan hasilnya yaitu -4, 16, dan -11. Selanjutnya kita akan membuat penggabungan dua buah vektor. Nah, 2 dimensi 2 buah. Kita akan menggabungkan penggabungan 2 buah vektor. Udah. Kita akan menggabungkan si B dengan si E. Maka kita akan membuat di sini bahwasanya kita membuat C sama dengan kita buat tanda kurung siku. Lalu kita buat B spasi E, baru kita buat tanda kurung siku lagi. Kemudian kita jangan lupa merankannya. Kemudian inilah hasil penggabungannya. Di sini bahwasanya kita tahu bahwasanya vektor tersebut bernilai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, vektor E itu 1, 3, 4. Nah, ini dia 1, 3, 4. Kemudian vektor E. Kemudian ini tadi vektor B. Nah, 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan membuat contoh yang lain, yaitu H sama dengan tanda kurung siku B titik koma, kemudian C petik. Kemudian kita tutup kurung siku. Jangan lupa kita run ya. Kita run. Nah, keluarlah hasilnya, yaitu hasil dari vektor B itu dan itu vektor C petik atau C transpose gitu. Demikianlah hasil dari penjelasan dari saya mengenai matriks menggunakan aplikasi MATLAB tersebut. Terima kasih yang sudah menonton hingga saat ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel saya. Jangan lupa share dan teman-teman. Saya melakukan ini untuk menyelesaikan pertugasan saya. Terima kasih.